Saudara, ini adalah salah satu gereja tua yang ada di Kota Ambon, ya, tepatnya di Hila, ya. Saudara bisa lihat bangunan yang masih kelihatan sederhana. Ya, saudara-saudara, setelah tadi saudara-saudara bersama saya di gereja tua Hila yang jaraknya kurang lebih 42 km dari Kota Ambon, maka kira-kira sekitar 250 meter ada satu benteng yang sudah cukup tua yang tidak jauh letaknya dari gereja tua Hila. Kalau saudara lihat, ya, ini nama bentengnya adalah Benteng Amsterdam yang dibangun oleh Gerard Demner, ya, pada tahun 1642, ya. Kemudian diperluas dan diperbesar oleh Arnold de Vlaming van Oudshoorns pada tahun 1649 hingga tahun 1656. Ya, dan dipugar oleh pemerintah Republik Indonesia, khususnya oleh kantor wilayah Provinsi Maluku tahun 1991, ya. Dan kita lihat sudah mengalami renovasi, itu selesai pada tanggal 16 Februari 1997. Nah, inilah keberadaan Benteng Amsterdam. Nanti saya akan memperlihatkan benteng ini karena saya ada di dalam ruangan. Saya akan memperlihatkan kepada saudara bagian interior di dalam dan juga bagian dari luar, ya, bahwa benteng ini ada di satu tempat yang sangat indah sekali view-nya. Oleh sebab itu, saudara yang ada di luar Kota Ambon, sayang sekali kalau saudara berkunjung ke Ambon, saudara tidak pergi ke sini. Jaraknya hanya 42 km dari Kota Ambon. Mari ikuti terus channel saya. Tuhan memberkati. Saudara, saat ini saya ada di salah satu gereja tua di Kota Ambon, tepatnya di Hila, ya. Tadi saudara sudah melihat apa yang saya tayangkan dari luar, dan kalau kita melihat struktur bangunan yang ada, memang kelihatannya sudah sangat tua, ya. Nah, untuk itu saya ingin melengkapi penjelasan saya dengan saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara yang saya ambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 yang menjelaskan tentang gereja, ya. Firman Tuhan demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya kita memahami bahwa gereja itu di pikiran banyak orang adalah bangunan, atau juga mereka berpikir gereja itu adalah organisasi, ya. Sehingga banyak orang masih berpikir gereja itu sebatas bangunan atau organisasi gereja. Tetapi kalau kita baca di dalam firman Tuhan yang baru tadi saya sampaikan di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, bahwa gereja itu adalah yang dimaksud orang-orang yang telah dipanggil, ya, dikatakan dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib, ya. Kata yang digunakan di sini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar Dia yang telah memanggil. Kata
memanggil di sini, ya, itu adalah yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini, yaitu orang-orang yang dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itulah arti gereja. Jadi gereja menurut firman Tuhan bukan sebatas bangunan, bukan sebatas organisasi, tetapi adalah orang-orang yang tadinya hidup di dalam kegelapan dipanggil kepada terang yang ajaib. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita berada sebagai anak Tuhan yang hidup di dalam terang, karena kita telah ditebus, kita telah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang disebut dengan gereja itu? Jelas sekali di bagian firman Tuhan yang saya baca di sini, dikatakan di sini bahwa kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Apa itu perbuatan-perbuatan besar? Yaitu bagaimana Tuhan, ya, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan yang telah menebus kita, Dia ingin supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah perbuatan-perbuatan besar. Jadi perbuatan besar bukan ketika orang disembuhkan, ketika didoakan sehingga terjadi mujizat, ya. Kalau dia sakit disembuhkan, lalu terjadi mujizat, atau orang yang sedang kerasukan setan didoakan lalu dia bisa mengalami pemulihan, itu semua belum apa-apa. Perbuatan-perbuatan besar yang dimaksud di sini yaitu tatkala orang yang hidup di dalam kegelapan dibawa keluar, ya, untuk dia menjadi anak-anak terang. Itulah yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan sebagai umat pilihannya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita rindu bahwa masing-masing kita sungguh-sungguh kiranya boleh dipakai oleh Tuhan, ya, untuk kita bisa memberitakan perbuatan besar. Ingat, perbuatan besar bukan hanya kita mengalami mujizat Tuhan, bukan hanya kita mengalami pertolongan Tuhan, tetapi bagaimana orang yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam kegelapan, boleh dibawa kepada terang yang ajaib, yaitu percaya kepada Kristus, sehingga dia menerima Kristus dan dia diselamatkan. Itulah yang menjadi tugas pokok daripada gereja, yaitu kita orang-orang yang telah ditebus. Untuk itu, dari Hila, gereja tua yang ada di Ambon, saya berharap supaya kita sungguh-sungguh boleh memahami tentang arti gereja yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Inilah bentuk bangunan benteng kalau kita lihat dari luar. Saudara tadi sudah lihat bagian dalam, sekarang saudara lihat bagian luar benteng yang saudara saksikan di dalam video. Seperti inilah wujud, ya, benteng yang dibangun tahun 1646, ya. Jadi sudah kurang lebih 500 tahun, saudara. Sudah bisa bayangkan, ya, bagaimana benteng ini begitu kuat dan kokoh. Ya, kiranya saudara dapat menambah pemahaman dan info mengenai apa saja yang bisa saudara kunjungi ketika saudara ada di Pulau Ambon. Saya sekarang ada di lantai 2, ya. Di benteng ini saudara lihat view pemandangan di sekitar benteng ini sungguh indah. Mari saudara lihat view di sekitar benteng ini. Sungguh sangat luar biasa, pemandangan yang jarang
kita bisa jumpai kalau saudara ada di Jakarta atau di Pulau Jawa, ya. Sangat bagus sekali. Ya, kiranya ini bisa menambah informasi bagi saudara untuk mengetahui salah satu destinasi yang ada di Kota Ambon yang jaraknya 42 km dari Kota Ambon.